Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pospalkes Sumberkasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat GPIB, jumpa lagi dengan saya Pendeta Setionus Laritmas, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Benuas Balikpapan. Sebelum kita masuk dalam peristirahatan malam kita, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan, pengharapan dalam seluruh hidup kami, menjalani akan tugas panggilan pelayanan kami, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 6, 2 Tawarik pasal 6 ayat 34 sampai dengan 42. 2 Tawarik pasal 6 34 sampai 42 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, kemana pun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dan hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka,
ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu, ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Dan sekarang bangunlah, ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu. Kiranya ya Tuhan Allah, imam-imamu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang kau kasihi bersukacitalah karena kebaikanmu. Ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang telah kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hambamu itu. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menjadikan kita manusia memiliki eksistensi bebas. Bebas untuk berekspresi, bebas untuk mengembangkan karunia, potensi, talenta-talenta yang ada yang Tuhan berikan. Tetapi eksistensi bebas manusia itu tidak dilakukan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban dari apa yang dia terima, apa yang dia dapat, apa yang dia nikmati dari pemberian Tuhan itu. Tuhan memberikan segala sesuatu bagi kita, kesehatan, memberikan berkat bagi kita, kesuksesan, keberhasilan bagi kita, sukacita yang kita alami. Tapi semuanya itu Allah inginkan supaya kita lakukan itu dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan kejujuran dan ketulusan, dan semuanya bagi hormat, kemuliaan, kebesaran, dan keagungan bagi nama Tuhan. Kenapa demikian kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan? Karena segala sesuatu yang kita dapat, yang kita terima ini hanya titipan Tuhan saja. Hanya kepercayaan Tuhan saja. Tidak ada kesanggupan kita sedikit pun dengan apa yang kita dapat, apa yang kita terima. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, doa Salomo kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni, mengasihi umatnya. Ketika umatnya itu berbuat kesalahan, ketika umatnya itu berbuat segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan perintah Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita ada Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, murah hati, yang selalu datang mencari manusia, yang selalu datang menemani kehidupan manusia. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang ada bersama dengan kita. Allah yang tidak jauh daripada kita, tetapi Allah yang terus-menerus berada bersama dengan kita. Dalam situasi, dalam kondisi apapun, Allah itu hidup dan berada bersama dengan kita. Oleh karena itu dalam doa Salomo mengatakan bahwa Allah mengetahui bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Allah mengetahui bahwa kita punya kelemahan, kekurangan. Kita punya berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Seringkali membuat kita khawatir, seringkali membuat kita bimbang, seringkali membuat kita kecewa menghadapi hari-hari kehidupan kita yang begitu berat dalam hidup ini. Tetapi karena Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan murah hati itulah, maka Salomo mengatakan khususnya di dalam ayatnya yang ke-36, mengatakan demikian bagi kita. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka, dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang
jauh atau dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita manusia? Manusia yang rapuh dan lemah. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan dan kasih Tuhan. Persoalannya sekarang, bahwa apakah kita sadar dan kembali ke jalan yang benar. Seringkali dalam hidup kita hanya sampai pada batas sadar saja. Tapi untuk kembali kepada jalan yang benar, ini yang membuat kita sangat berat untuk berbalik. Kita cenderung untuk berjalan terus sesuai dengan keinginan, sesuai dengan godaan dan cobaan apa yang akan kita hadapi. Tapi hari ini, malam ini, firman Tuhan mengajak kita bahwa kita bukan hanya sebatas sadar saja, tetapi harus kembali bertobat dengan segala kesalahan, kekurangan, dan juga segala yang kita lakukan yang melanggar perintah Tuhan. Malam hari ini sebelum kita masuk dalam peristirahatan malam, kita mau mengatakan kepada Tuhan, saya mau kembali seperti anak yang hilang. Ketika anak yang hilang mengambil harta kekayaan orang tuanya dan berfoya-foya dalam kesenangan duniawi, dia sadar bahwa di rumah orang tuanya telah tersedia berbagai hidangan makan yang enak. Di rumah orang tuanya pasti ayahnya akan menyambut dia dengan sukacita dan damai sejahtera, meskipun dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kehendak dan perintah Tuhan. Malam hari ini, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan doa Salomo, jangan kita hanya sadar saja, tapi mari kita berbalik. Ketika kita mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan, disitulah pilihan yang tepat untuk kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Semoga firman Tuhan malam hari ini mengantarkan kita untuk dapat mengerti dan memahami rencana dan kehendak Tuhan dalam seluruh hidup kita. Biarlah kita menjadi berkat, membawa damai sejahtera, sukacita dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, dalam persekutuan kita, dalam hubungan kita bermasyarakat, bahkan juga berbangsa dan bernegara. Biarlah kehadiran kita semua dapat membawa damai sejahtera bagi kemuliaan, kebesaran, dan keagungan bagi nama Tuhan. Mari kita menutup renungan malam kita ini dengan doa. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kami membaringkan tubuh kami yang lemah dan berdosa ini, kami sadar bahwa tanpa kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan, kami manusia yang rapuh, bagaikan rumput kering yang sekarang ada dan besok tiada, bagaikan debu yang ditiup angin. Tapi sesungguhnya Bapa, Engkau merancang kami begitu indah dalam hidup kami. Biarlah kami bukan saja sadar akan dosa-dosa dan pelanggaran kami, tetapi kami harus berbalik dan bertobat mengikuti jalan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tolong kami Bapa malam hari ini, sampai besok pagi dibangunkan dengan tubuh yang sehat, menjalani seluruh tugas panggilan pelayanan kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang berada bersama dengan kami, memberkati kami, menuntun, memelihara kami dalam seluruh hidup kami. Terpujilah Bapa di sorga, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di
GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Ospalkes Sumber Kasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.